sepertinya pengumpulannya. Saya belum cek juga karena padat sekali kemarin, jadi belum bisa mengecek classroom untuk di 2 minggu terakhir ini. Oke, mungkin saya ke penanggung jawab mata kuliahnya ini saja deh, saya pengen berbicara. Bisa direspon terlebih dahulu penanggung jawab mata kuliahnya. Siapa? Ya, Alfi. Oke, seingat saya itu di pertemuan terakhir kita saya menginstruksikan untuk mencari jurnal terkait menentukan membandingkan yang menentukan apakah awal musim hujannya itu maju atau mundur dan lain sebagainya yang dengan tahun normalnya seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah rekan-rekan yang lain sudah selesai mengerjakan itu? Untuk Alfi. Siap, yang di Google Classroom itu bukan, Pak? Ya. Gimana? Udah? Siap, sudah, Pak. Oke. Nanti saya cek satu persatu dari setiap perwakilan kelompoknya ya. Apa yang didapatkan terkait penelusuran yang dilakukan, bagaimana gitu menentukan awal musim yang maju atau mundur gitu, yang diperbandingkan dengan tahun normalnya seperti itu. Oke, saya mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perwakilannya siapakah yang akan berkomunikasi dengan saya? Ya, mohon izin Pak. Ya. Ya, saya dari kelompok 1 Pak Kuku. Kalau kemarin kan memang tugasnya setiap kelompok diminta untuk mencari referensi ya Pak, jurnal atau referensi yang lain terkait dengan penentuan awal musim ataupun bagaimana panjang musim itu ya Pak ya. Sifat hujan ya, dan juga sifat hujan atas normal Pak. Betul. Pertama yang saya ambil itu dari ini ya Pak ya, perakiraan musimnya BMKG ya Pak. Baik yang perakiraan musim hujan musim hujan atau musim kemarau. Kemudian dari beberapa ini kalau yang saya dapatkan ya Pak ya, yang kami dapatkan paling terkait dengan penentuan normal musimnya yang dilakukan oleh Pak Dayan dan teman-teman yang lainnya. Itu tentang penentuan normal musim di Indonesia berdasarkan frekuensi curah hujan dasarian. Itu kemudian selanjutnya sebentar Pak. Kemarin ada satu lagi. Sama kemudian ini Pak, karena yang nemu itu penentuan musimnya di non-zoom ya Pak, yang di wilayah Riau ya Pak ya, yang zoom 14. Nah, itu yang sebagai referensi juga Pak, bagaimana penentuan yang di non-zoomnya. Itu sih Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita bahas, kita coba mendengarkan pendapat lain terlebih dahulu dari kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Silakan perwakilannya dari kelompok 2.
Ya, silakan perwakilan kelompok 2 dipercepat. Siap, mohon izin, Pak. Izin, Pak, apakah suara saya terdengar, Ya, Pak? ya sudah terdengar. Silakan. Izin Pak, sebelumnya mohon maaf karena tidak menyalakan kamera karena jaringan di kos agak kurang baik, Pak. Mohon izin, Pak, untuk jurnal dari kelompok 2 kemarin itu ada beberapa yang kami cari terkait perakiraan sifat hujan dan juga terkait penentuan batas atas normal dan bawah normal curah hujan bulanan. Dan untuk terkait sifat hujan ini ditulis oleh Pak Dwi Haryo Ismunarti yang berjudul Perakiraan Sifat Hujan menggunakan metode pohon klasifikasi. Untuk jurnalnya Jurnal Statistika volume 1 nomor 1 yang diterbitkan pada Mei 2013. Untuk di jurnal ini Pak, untuk pendugaan sifat hujan di sini menggunakan metode pohon klasifikasi, di mana untuk pohon klasifikasi untuk perakiraan sifat hujan bulanan ini menghasilkan pohon klasifikasi optimum dengan 22 buah simpul terminal dengan nilai harapan tingkat kesalahan pengklasifikasian sebesar 0,33. Dan untuk variabel kelembaban nisbi, yaitu pada jam 13.00 itu merupakan variabel yang paling berpengaruh. Dan untuk metode pohon klasifikasi ini memberikan ketepatan 80% untuk perakiraan sifat hujan. Dan untuk jurnal kedua sendiri terkait penentuan batas atas normal dan bawah normal, ini ditulis oleh Pak Robi Muharsya dari Pusat Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG yang diterbitkan pada September 2014. Pada jurnal ini sendiri menggunakan metode Threshold dengan koefisien regresi linear sederhana. Jadi untuk jurnal ini hasilnya itu pada tingkat kepercayaan 99% beta A rata-rata tidak berbeda dengan presentil 66 dan beta B rata-rata tidak berbeda dengan untuk 120 stasiun, sehingga untuk hasilnya itu beta A rata-rata dan beta B rata-rata direkomendasikan sebagai atas normal dan bawah normal yang lebih mendekati standar WFO, Pak. Mungkin sekian dari kelompok 2, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Sudah ada beberapa masukan ya. Maksudnya sudah mendapat beberapa informasi tambahan terkait dengan bagaimana kita menentukan sifat hujan. Itu pun dari kelompok 1 hingga kelompok 2. Ternyata banyak cara gitu ya, banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan sifat hujan gitu ya. Tidak hanya satu metode saja gitu. Namun kebetulan memang yang digunakan oleh kita dalam praktikum kali ini ada satu metode ya. Satu metode saja. Nah, ini tambahan wawasan untuk kita semua gitu ya, yang ada di sini, yang ikut perkuliahan ini, bahwa untuk menentukan sifat hujan, apakah itu di atas normal, di bawah normal, itu banyak metode statistik yang bisa digunakan. Gitu ya. Tidak hanya berpatokan pada satu metode saja. Atas mana yang perlu kita pilih, gitu ya, itu menyesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Apakah kita kalau misalkan peneliti berbicaranya dari ranah peneliti. Karena peneliti itu bisa menggunakan metode yang memang sudah diujikan untuk bisa tepat, gitu ya, bisa tepat digunakan di wilayah-wilayah tertentu. Karena belum tentu satu metode itu atau di satu lokus penelitian, namun di lokus penelitian yang lain mungkin metode yang lain yang lebih baik untuk digunakan. Gitu ya. Bisa seperti itu dari ranah peneliti. Namun kalau misalkan kita berbicara dari ranah pengamat atau kan yang memang menjadi, bisa kita menggunakan SOP yang sudah berlaku gitu ya, metode yang memang sudah di-include-kan ke dalam SOP pengamatan ataupun SOP analisis sifat hujan seperti itu. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 saya ingin dengar satu lagi dari kelompok 3. Perwakilannya silakan. Siapa izin Pak, untuk
kelompok 3 membahas tentang, sebelumnya saya mohon maaf tidak menghidupkan kamera karena jaringan saya kurang kuat, Pak. Untuk jurnalnya yaitu tentang analisis karakteristik intensitas curah hujan di Kota Bengkulu, yang abstraknya berisi tentang tujuannya untuk memperoleh gambaran siklus bulanan dan tahunan curah hujan, mengetahui bentuk dari karakteristik intensitas curah hujan di Kota Bengkulu selama 30 yaitu periode sampai dengan 2006. Pengolahan Halo. mau izin Pak, mau izin lanjutkan. Untuk intensitas curah hujan detik Tes 1, 2, 3. Sepertinya terkendala jaringan, Pak. Iya ya. Ya, coba rekannya dari kelompok 3 atau mungkin silakan. Atau kita coba beralih ke kelompok 4 deh. Kelompok 4. Kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 silakan. Perwakilannya kelompok 4. Mohon izin Pak, dari kelompok 4 izin untuk menjelaskan dari paper kami, yaitu paper pertama dari BMKG terkait penentuan batas atas normal dan batas normal dan bawah normal curah hujan bulanan setara dengan tersil, kemudian menggunakan koefisien regresi linear sederhana. Nah, pada paper ini dari WMO sendiri mendefinisikan bahwa kategori sifat hujan atas normal dan bawah normal berdasarkan nilai tersil itu P66 dan P33. Kemudian BMKG menggunakan kategori 1,15X dan 0,85X sebagai batas atas dan
bawah normal. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan 120 stasiun BMKG dengan data curah hujan bulanan. Untuk ujinya pakai uji T, kemudian untuk hasilnya pada tingkat kepercayaannya 99% beta, kemudian X itu tidak berbeda dengan P66, dan beta X tidak berbeda juga dengan 120 stasiun, sehingga dikatakan bahwa kategori dari rumus ini direkomendasikan sebagai batas atas normal dan bawah normal yang lebih mendekati standar WMO. Kemungkinan ini agak sulit untuk dijelaskan dikarenakan rumusnya pun masih lumayan asing bagi saya, Pak. Kemudian untuk paper kedua, yaitu dari SainsSmart, tentang analisis karakteristik dan klasifikasi curah hujan di Kabupaten Polewali Mandar, di mana pada penelitian ini mendeskripsikan profil curah hujan, kemudian menganalisis frekuensi bulan basah dan juga bulan kering, menggunakan metode Oldeman dan Smith-Ferguson, dan menentukan sifat hujan di Kabupaten Polewali Mandar pada periode 1987 hingga 2016, yaitu selama 30 tahun. Kemudian untuk proses ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder. Data ini berupa curah hujan, kemudian diperoleh dari stasiun meteorologi kelas 2 Majene, atau stasiun BPP Kampalagian, stasiun BPP Tonyaman atau Polewali, kemudian beberapa stasiun lainnya. Kemudian data ini akan diolah menggunakan Microsoft Excel, di mana hasil pengolahan ini diperoleh bahwa profil curah hujan di Kabupaten Polewali Mandar ini mempunyai pola curah hujan yang ekuatorial, di mana frekuensi bulan basah dan juga bulan kering di kabupaten ini menurut klasifikasi Oldeman bahwa karakteristik tipe curah hujannya yaitu tipe A atau musim kering, dan menurut klasifikasi Smith-Fergusonnya menggunakan tipe B dengan sifat basah. Jadi yang dapat saya simpulkan di sini bahwa pada analisis ini menggunakan metode yang tadi yaitu Oldeman dan juga Smith-Ferguson, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Dan di sini akan diperoleh dengan sifat hujan, kemudian ditentukan bahwa sifat hujan di daerah ini yaitu di bawah normal dengan persentase sebesar 50%. Kemudian untuk jurnal ketiga, yaitu judulnya tentang perakiraan sifat hujan menggunakan metode pohon klasifikasi, di mana metode ini mengunduhkan nilai variabel respon yang berjenis kategorik, sedangkan variabel bebasnya dapat berjenis kategorik juga, kontinu ataupun keduanya. Nah, pohon ini akan dibentuk untuk menggunakan algoritma pemilihan secara rekursif terhadap himpunan data, pengamatan, dan himpunan bagiannya. Untuk pohon klasifikasi ini digunakan untuk perakiraan sifat hujan bulanan, di mana akan menghasilkan pohon klasifikasi optimum dengan 22 buah simpul terminal dengan nilai harapan tingkat kesalahan klasifikasiannya sebesar 0,33. Kemudian variabel kelembapan nisbinya itu menggunakan pada jam 1 siang, yang merupakan variabel yang paling berpengaruh. Nah, metode ini memberikan ketepatan sebesar 80% untuk perakiraan sifat hujan. Mungkin itu saja, Pak, untuk secara singkat yang dapat saya jelaskan terkait ketiga paper yang kami gunakan pada tugas kemarin, Pak. Mohon arahan selanjutnya. Siap, terima kasih, Pak. Oke, baik. Secara garis besar kita sudah lihat ya metode gunakan. Sekarang kita coba diskusikan terkait dengan apa yang menjadi keputusan kita dalam praktikum ini yang kita coba lakukan di pertemuan sebelumnya untuk menentukan. Nah, coba ingin saya minta dari kalian, coba diskusi ya, saya open discuss gitu ya, biar tidak perkuliahan ini didirect sama saya aja gitu, tapi kita coba open discuss lah gitu, biar diskusi terbuka gitu. Nah, terkait dengan cara kita menentukan menentukan sifat hujan ya, ketika apakah di atas normal atau di bawah normal. Kemarin kan kita belum final ya, belum final. Kira-kira ada yang mau memberikan masukan setelah menelusuri, setelah membaca jurnal dan lain sebagainya, ada yang ingin memberikan pendapat, dan sambil ditunjukkan ya, sambil di share screen aja Excel-nya gitu, bahwa menurut saya menentukan sifat hujan itu seperti ini gitu, kira-kira seperti itu. Silahkan, saya buka diskusi.
Dari kelompok mana saja, bebas. Yuk, silakan. Kalau tidak, saya tunjuk saja kali ya, untuk berbagi. Caramu menentukan sifat hujannya itu seperti apa. Coba saya ingin bertanya pada Gani Hesri Wibowo. Siapa? Ya, kamu mengerjakannya seperti apa untuk menentukan sifat hujan? Siapa? Mohon Di share izin. screen aja Excel-nya ya. Silakan di share screen Excel. Izin Pak, apa sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Siap, menurut yang pernah kami pelajari, penentuan sifat hujan itu menggunakan rumus curah hujan dibagi normal curah hujan dikali 100%, Pak. Kemudian kriterianya terbagi menjadi 3, atas normal, normal, dan bawah normal. Untuk yang atas normal, jika hasil perhitungan sifat hujannya
lebih dari 115% terhadap normal atau rata-ratanya. Kemudian sifat hujan normal jika curah hujan antara 85 sampai 115% terhadap normal atau rata-ratanya. Kemudian sifat hujan bawah normal jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap normal atau rata-ratanya, Pak. Oke, baik. Pertanyaannya adalah yang kalau soal rumusnya kita sepakat ya bahwa rumusnya memang seperti itu. Untuk curah hujan, misalkan kita ingin menentukan sifat hujan di musim, katakanlah musim kemarau gitu ya. Berarti kan curah hujan musim kemarau totalnya gitu kan dibagi dengan normal curah hujan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dasariannya gitu ya, menentukan dasariannya. Untuk normal curah hujannya, apakah kita mengikuti jumlah dasarian dari curah hujan musim kemarau yang akan kita analisis, atau curah hujan di musim yang akan kita analisisnya yang mengikuti dasarian normal curah hujannya kan kemarin seperti itu. Nah, kira-kira dirimu seperti apa? Makanya saya bilang coba perlihatkan Excel biar kita bisa sama-sama. Ayo, silakan. Mana nih? Izin Pak, apa tugas yang ini?
Ya, oke, baik, sudah terlihat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ya, kepada yang lainnya juga, silakan berkomentar gitu ya. Oke, sekarang coba lihat datanya. Agak geser ke kiri, ke sebelah, ya sebelah kiri betul. Jangan dilihat itunya, tapi dilihat dulu datanya dari dasarian 1 sampai dengan 36. Oke, nah yang ingin ditanyakan ya, silakan open discuss ya, tapi yang pertama menjawab silakan Gani dulu nih yang jawab. Misalkan saya ingin analisis data tahun, katakanlah saya ingin analisisnya data tahun 86. Oke, tahun 86 ya. Coba 86 awal musim kemaraunya kapan? Dasarian keberapa? Coba yang sudah kamu olah di situ. Siap, 13, Pak. 13. Oke. Sampai dengan dasarian berapa? Tiga belas sampai berapa? Coba lihat aja hasil olahanmu itu yang di tabel sebelah kanan. Terlihat di situ, kamu sudah buat kan? Awal musim kemarau itu 13. Nah, sampai berapa tuh kira-kira? Atau jangan itu dah, ya udah yang ini aja deh. Yang bawahnya berarti tahun berapa tuh? 87 lah. Coba ya 87 nih. Awal musim kemaraunya dasarian 9. Ini sampai dengan katakanlah dasarian 30 nih. Ya, kalau dilihat sih gitu ya. 30 ya. Ya, 9 sampai 30. Sampai mana sih? Coba di ini dong. Di highlight. Nah, itu ya. Oke, itu kan 9 sampai dengan 30. Nah, kan tadi dikatakan untuk menentukan sifat hujannya itu curah hujan dibagi curah hujan normalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kamu menentukannya gimana ya? 9 sampai 30 gitu kan, 9 sampai 30-nya ini dibagi dengan normal, coba lihat normalnya. Yang paling bawah kan, tabel paling bawah loh, ke bawah loh. Kamu udah bikin normalnya belum? Nah ini. Nah, kamu ambil pembaginya itu dasarian 9 sampai 30 juga, atau justru kamu ambil pembaginya itu dasarian 12 sampai dasarian 27, kemudian yang atasnya atau curah hujannya itu kamu ambil dasarian 12 sampai 27 juga gitu. Itu yang ingin saya tanyakan. Coba gimana cara menentukan sifat hujan? Mohon izin, Pak. Silakan. Dibagi dengan jumlah CH normal rata-ratanya, Pak. Gimana coba praktekan? Satu aja di situ. Tahun 87 kan berarti.
Sifat hujan ya, bukan sifat musim ya, yang atas normal, bawah normal itu loh. Ada yang mau bantu coba temannya atau siapa gitu? Silakan. Siap, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Siap, atas nama Muhammad Abil, Pak. Oke, boleh silakan. Gimana? Jadi untuk penentuan sifat musim kemarau itu didasarkan pada normal dari AMK normalnya, Pak. Misal untuk AMK normalnya itu ada di dasarian 16 dan untuk data dasariannya sendiri ada di dasarian 19, maka untuk sifat musim kemaraunya itu di bawah normal, Pak. Gimana? Jadi sifat curah hujan dilihat berdasarkan apa? Tadi? Siap, mohon izin, Pak. Jadi untuk sifat musim kemarau itu didapatkan dari sumari dari data dasarian per zone-nya, Pak, dibandingkan dengan sumari atau penjumlahan dari data normalnya kemudian dikali 100, Pak. Jika nilainya di bawah 85 maka sifatnya di bawah normal, kemudian untuk 85 sampai 115 sifatnya normal, dan di atas 115 atas normal, Pak, gitu, Pak. Ya, oke. Paham. Itu kan persamaannya memang gitu ya. Yang ingin saya tanyakan menentukan sumarinya itu dari dasarian berapa sampai berapa. Tuh. Ya, untuk sumarinya sendiri untuk tahun 87 deh. Untuk kasus tahun 87 deh. Kasus tahun 87 kita melihat normalnya dulu, Pak. Jika ya, normalnya. Ya, Pak. Awal musim kemarau di dasarian berapa tuh? Normalnya. Dari dasarian 12. 12, siap, 12, Pak. Ya. 12 kemudian, sampai 27. Ya, kemudian 12 sampai 27 ya. Kemudian dibandingkan dengan data dasarian di tahun 1987, Pak. Nah, tahun 87-nya ngambil dasarian berapa? Siap, mengikuti data normalnya, Pak. Mengikuti data normal. Ya, betul, Pak. Berarti dari dasarian 12 sampai berapa sampai tadi? 27 kalau tidak salah, Pak. Ya gitu ya. Nanti dikali 100, Pak. Ada. Oke, terima kasih. Dapat nih satu pendapat. Oke. Ada pendapat lain? Coba kita tanyakan kepada praktisinya langsung ya. Ada praktisi kan di sini. Coba kita bertanya kepada, atau kita mintakan pendapat gitu ya. Kita minta pendapat kepada Mas Muhammad Rizal. Coba gimana? Tadi kan ada pendapat seperti itu. Apakah seperti itu yang sudah tepat atau mungkin berbeda? Coba. Izin, Pak. Ya. Terkait yang sifat hujan ya. Maaf. Atas normal atau bawah normal. Pengerjaan yang saya lakukan juga demikian, Pak. Jadi kalau misalnya normal curah hujan di zone tersebut
normal musim kemarau di zona tersebut dari dasarian 10 sampai dasarian 20, maka untuk mencari sifat hujan pada saat musim kemarau adalah misalnya tahun 82 nih. Tadi normal curah hujannya dasarian 10 di dasar normal curah hujan di saat musim kemarau itu Dasarian 12. Oh iya, kita pakai contoh aja ya. Baik Pak. Ya ini aja nih yang tahun 2016. Sama seperti yang dijelaskan sama Gani tadi, kalau misalnya normalnya itu untuk musim kemarau hujan maaf Pak, musim kemarau kejadiannya dari dasarian 12 sampai dasarian 27, maka untuk mengetahui sifat hujan pada saat musim kemarau di tahun 2016 tersebut menggunakan data curah hujan di tahun 2016 dari dasarian 12 hingga dasarian 27 dijumlahkan kemudian dibagi dengan curah hujan pada saat musim kemaraunya yaitu dari dasarian 12 juga hingga 27 kemudian dikalikan 100 Pak. Nanti baru dilihat apakah dia atas normal dengan kriteria di atas 115 atau di bawah normal dengan kriteria 85 atau normal Pak. Antara 85 sampai 115. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita mengunci patokannya itu ada di normalnya gitu. Karena itu adalah tahun normalnya gitu. Nah, jadi pada kondisi normal tanpa pergeseran yang diakibatkan variabilitas Mohon izin Pak, suara Bapak hilang Pak. tahun yang lain itu mungkin disebabkan oleh ya. Izin Pak, tadi suaranya sempat hilang Pak. Mohon diulangi Pak. Mohon Ada maaf, pergeseran Pak. yang lain di. Oke. Suaranya terputus ya? Iya Pak, tadi sempat putus Pak. Oke, baik. Ya, jadi yang kita jadikan acuan atau jadikan patokan adalah kondisi normal gitu ya. Kondisi normalnya berarti ketika tidak ada variabilitas iklim yang mengganggu di situ tidak ada seperti itu, maka Putus Pak. tahun yang lain, terlepas dia maju atau mundur musim hujan dan musim kemaraunya, maka kita tetap gunakan normalnya sebagai patokan. Jadi kita akan gunakan dasarian 12 sampai 27, kemudian untuk dibagi dengan normal dasarian 12 sampai dengan dasarian 27. Intinya, kalian overall sudah tepat ya, seperti itu. Oke, terkait dengan suara saya yang putus-putus ini kayaknya koneksi di sini agak kurang baik. Padahal saya sudah mematikan
Oke, tes 1, 2, 3. Apakah suara saya sekarang terputus-putus masih? Atau sudah lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, alhamdulillah. Saya sudah beralih koneksi ke jaringan pribadi. Jaringan kampus sepertinya sedang ada masalah. Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal dan juga Taruna Gani ya, kemudian Albi juga ya. Jadi memang normal ini yang kita jadikan patokan gitu ya. Ketika tidak ada gangguan dari variabilitas iklim, baik itu ENSO dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk menentukan sifat curah hujan ya, bukan sifat musim. Hati-hati nih kalian tadi masih kebalik-balik gitu ya. Makanya saya tekankan lagi gitu. Sifat musim itu yang tadi yang maju kah, musimnya itu maju atau mundur itu sifat musim. Kalau sifat curah hujan itu yang atas normal, bawah normal gitu ya. Tergantung kita mau menganalisis yang mana nih. Sifat curah hujan di musim kemarau berarti kita ambil dasarian 12 sampai 27 dalam hal ini kan seperti itu. Pun untuk yang musim hujan tinggal menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu sudah clear dan saya rasa kalau itu sudah clear kan kalian sudah mengerjakan pastinya dengan apa yang menjadi proyek akhir kita gitu ya. Jangan sampai kalian bingung ya. Kalau yang kemarin itu kan tugas untuk latihan tuh yang data mana Sulawesi yang saya bagikan informasi atau mana yang ada 4 lokasi itu. Sedangkan kalian hanya ada 5 kelompok sehingga ada kelompok yang mengerjakan lokasi yang sama itu kan untuk latihan. Nah, untuk proyeknya nanti yang dibikin makalah atau yang dibuat makalah dan dibuat presentasinya dikaitkan dengan analisis suhu muka laut, kejadian ENSO dan juga IOD atau dipole mode itu adalah yang sudah kita sepakati. Waktu itu kita sepakati apa? Daerah mana? Banten ya, kalau tidak salah ya. Betul. Siap, betul, Pak. Nah, sekarang saya ingin cek progresnya. Untuk datanya, setiap kelompok apakah sudah? Coba saya ingin tanya perwakilan di kelompok 1. Sudah ada datanya? Jadi kita sekarang tinggal checklist aja nih dulu ya. Kita checklist dulu dari mulai ketersediaan data dulu. Kalau sudah checklist semua, progresnya sudah oke. Nah, minggu depan saya rasa harusnya sudah bisa menunjukkan Excel-nya gitu ya. Sudah bisa menunjukkan hasil pengolahannya. Baru nanti kita coba untuk analisis, buatkan PowerPoint-nya dan presentasikan seperti itu. Sekarang saya coba cek ketersediaan datanya dulu gitu. Dari kelompok 1 biar cepat. Ayo perwakilannya kelompok 1, datanya sudah ada atau belum? Tinggal jawab ada atau belum aja. Izin Pak, mewakili semuanya aja sekalian Pak. Oke, boleh kalau sudah terwakilkan semua. Enggak. Maksudnya kemarin karena saya sempat ada megang data, sempat saya share kemarin di grup, tapi itu data kan yang kita sempat dibagikan itu kan Provinsi Banten dan Jawa Barat ya, zoom-zoomnya. Ada beberapa yang masuk ke Jawa Barat, ada beberapa yang masuk Banten. Data yang tersedia di saya hanya sampai 2019 itu udah share kemarin ke kawan-kawan. Kalau misalnya ada tambahan data 2020 atau gimana dari Bapak, mungkin itu yang kami butuhkan Pak, tambahan datanya. Kalau memang hanya sampai 2019, saya rasa kami punya data yang sama gitu Pak untuk saat ini dengan pos hujan utama Pak. Siap, terima kasih Mas Rizal. Jadi untuk data saya anggap sudah oke lah ya kalau udah sampai 2019. Adapun nanti tambahan bisa coba saya cari gitu. Kalau tidak ada pun ya kita gunakan sampai 2019. Tidak mengurangi esensi kemampuan kita untuk melakukan analisis, kemampuan kita untuk mengolah data gitu ya. Data tahun berapapun. Nanti kan pada saat praktik di lapangannya untuk adik-adik Klimat 6 gitu kan, itu kan bisa menyesuaikan dengan ketersediaan data nanti di stasiun seperti itu. Jadi tidak mengurangi esensi praktikumnya meskipun kita hanya menggunakan data sampai 2019 seperti itu. Silakan diolah saja sampai dengan 2019 seperti itu. Oke, kalau begitu dari ketersediaan data sudah cek, oke. Kemudian ini saya rasa sudah semua, berarti kalau misalkan sudah diwakilkan tadi sudah semua terwakili, semua data yang sudah ada, tinggal dipilah-pilah saja mana data yang dibutuhkan.
Oke, selanjutnya adalah apakah sudah sudah mulai diolah datanya? Coba kira-kira ada yang udah mulai olah atau udah mulai nge-QC dulu gitu kan datanya, dilihat ada data kosong atau tidak, atau baru hanya sekedar sudah ada gitu datanya tapi belum diapa-apakan atau belum dibuka mungkin sama sekali. Coba saya ingin ada satu perwakilan yang menjawab. Saya tunjuk di Alif Putra Cakra Abimanyu. Ya Pak, mohon izin Pak, untuk kelompok kami sejauh ini masih belum Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya juga tidak mendeadline-kan hari ini kan. Saya cuma ngecek aja. Pak. Ya sudah terdengar. Oh, aman, siap, Pak. Siap. Ya, ya saya juga tidak mendeadline-kan hari ini, jadi tidak usah ragu kalau misalkan memang belum diapa-apakan ya tidak apa-apa. Yang penting datanya sudah ada. Saya hanya ngecek sudah progresnya sejauh apa gitu. Karena deadline itu tetap deadline-nya itu nanti gitu pada saat UAS gitu dikumpulkannya itu data, kemudian makalahnya, kemudian PowerPoint-nya itu deadline-nya pada saat UAS nanti gitu. Jadi nanti UAS kalian mengikuti hari yang sudah ditentukan oleh admin gitu ya pada saat pelaksanaan UAS, udah nanti saya kirimkan linknya untuk dikumpulkan di situ gitu pada saat UAS itu tinggal seperti itu saja gitu ya. Jadi UAS-nya tipenya take home gitu ya seperti itu. Siap. Take home project. Oke, nah untuk presentasinya gitu ya, untuk PowerPoint-nya mungkin silahkan disiapkan aja. Nanti saya cek lagi di minggu depan gitu ya sudah sejauh mana progresnya dan sebentar. Kita kan tinggal satu pertemuan terakhir, yaitu tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan depan tanggal 1 Juli. Nah mungkin nanti sambil saya coba lihat intip-intip jadwal UAS-nya, kalian UAS-nya di tanggal berapa, dan saya akan coba schedulekan untuk bisa presentasi. Saya butuh 2 hari aja sih presentasi gitu ya. Tapi kalau bisa sih pada saat UAS nanti sudah selesai gitu, tidak perlu presentasi lagi, jadi hanya tinggal mengumpulkan kan enak gitu. Atau kita selesaikan pada saat terjadwal UAS itu tanggal berapa, nanti kita selesaikan di situ untuk presentasi. Kita ambil sampel beberapa kelompok, tapi untuk PowerPoint-nya semua bikin ya, semua kelompok bikin, semua kelompok membuat. Ya, kira-kira seperti itu. Dilanjutkan saja, saya rasa sudah saya sampaikan semua ya, sampai dengan menentukan sifat curah hujan ya, yang atas normal, bawah normal itu sudah saya sampaikan. Kalian juga sudah bisa mengerjakan tadi, itu kan tahapan terakhirnya gitu ya. Untuk menentukan puncak musim kan tinggal dilihat saja gitu. Puncak musim kemarau kan dari data yang sudah di-sort tadi itu sudah dilihat kemaraunya itu dari dasarian berapa sampai berapa, nanti kita bisa menentukan puncaknya kan gitu ya. Itu bisa kalian lihat dari data yang sudah kalian olah. Jadi saya rasa untuk pengolahan data sudah tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi. Hanya tinggal mungkin analisis. Saya harap sih minggu depan gitu ya, minggu depan paling tidak ada satu yang sudah selesaikan. Kan ada beberapa Zoom ya yang kalian analisis. Ada satu aja yang sudah selesai yang bisa kita bahas dan coba, atau kita coba mengkaitkan yang sudah kalian kerjakan aja ini, yang apa namanya, yang ada 4 wilayah yang saya bagikan itu untuk ditugaskan. Itu kan saya rasa udah selesai dan udah pada mengumpulkan juga ya. Nanti itu akan saya bawa di minggu depan dan kita coba lihat analisis muka lautnya dan analisis ENSO-nya yang sudah kalian lakukan juga di pekan-pekan UTS ya, sebelum UTS. Nanti akan coba kita lihat, kita sinkronkan, kita analisis antara sifat hujan, sifat musim, dan awal musim juga awal musim penghujan dan awal musim kemarau dengan kaitannya terhadap kejadian-kejadian variabilitas iklim yang sudah kalian analisis sebelumnya gitu ya, yang pada saat UTS itu. Kan kita menganalisis ENSO, IOD dan lain sebagainya. Itu akan kita coba lihat di minggu depan. Jadi di minggu depan agendanya seperti itu.
bagaimana mengkaitkan dua hal itu ya, mengkaitkan dua hal analisis yang sudah kita lakukan, dikaitkan dan kita bahas, membuat suatu makalah. Nanti juga akan saya perlihatkan contoh makalahnya seperti apa di minggu depan. Saya rasa itu mungkin untuk pertemuan minggu ini. Jadi pertemuan minggu ini kita klarifikasi terkait dengan terkait dengan sifat curah hujan di musim kemarau, baik juga di musim hujan. Kita sudah clearkan itu cara menentukannya, bahwa tahun normalnya yang kita jadikan acuan atau kita akan jadikan kunciannya gitu ya. Terus kita sudah clearkan dan menjadi tambahan wawasan juga untuk kalian terkait dengan menentukan sifat hujan itu metodenya selain yang kita gunakan dalam praktik ini juga ada metode-metode yang lain seperti itu. Oke, baik, saya rasa itu dari pertemuan kali ini. Jadi kalau praktikum seperti ini ya, tidak terlalu banyak teori dan materi yang disampaikan karena sudah pasti sudah ada di kelas teorinya gitu ya. Tidak perlu saya sampaikan lagi di sini. Jadi di sini tinggal praktik-praktik saja, praktiknya seperti apa, penerapan dari teori-teori yang sudah disampaikan. Dan ini mengecek progres sejauh mana langkah kalian untuk menyelesaikan proyek akhirnya gitu ya. Dan proyek akhirnya ternyata sudah terkumpul datanya sudah oke, tinggal diolah, jadi tidak ada kendala lagi. Saya rasa hanya di pengolahan data yang tinggal mengikuti apa yang sudah disampaikan. Saya rasa itu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, kita bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama, kita mulai jam 2 saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, terima kasih Pak. Pak Ida, Stevi, Bang Novel, Kuku.